Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel saya, Fauzil Hamdi. Kali ini kita akan bahas tuntas headphone yang lagi hits banget, Soundfit Space. Katanya sih headphone ini punya kualitas oke, tapi harganya ramah di kantong. Cuman 600 ribuan, bahkan kurang, sekitar 500-an lebih lah. Bener nggak sih? Langsung aja kita bedah. Oke, pertama kita buka dulu nih kotaknya. Lihat. Soundfit emang terkenal ya dengan kemasan yang simple dan nggak berlebihan. Kita coba buka ya. Jadi di sini di dalamnya kita bisa lihat ya. Kita dapat ini tuh buku kartu garansi serta buku manual. Dan headphone-nya sendiri di sini saya beli warna putih. Jadi Soundfit Space ini ada 3 varian warna, yang putih, hitam, dan gold beige. Nah, pertama kali megang ini terkesan kokoh ya, kokoh dan materialnya nggak murahan untuk harga headphone sekitar 500 ribuan ini ya. Di dalamnya ada apa lagi? Kita coba lihat. Ini kayak nggak ada apa-apa ya, kosong. Ini busanya bisa dibuka. Dan di sini ada kotak hitam. Di sini kita bisa dapat mana ya? Nah, di sini ada beberapa kertas yang tentang ini buku manual juga. Ini manual juga tapi dengan bahasa yang lain, tadi bahasa Indonesia, buku ya seperti itulah ya, penjelasan tentang Soundfit Space. Dan di sini kita juga dapat 2 kabel. Yang pertama kabel USB Type-C, yang ini biasanya digunakan untuk ngecas ya. Jadi Soundfit ini udah wireless, jadi bisa dicas ya, dan udah ada baterainya di dalam. Dan kalau ini audionya, untuk langsung connect audio. Jadi kalau nggak pakai wireless mungkin ini bisa ya, bisa. Nah begitu yang ada di boxnya, kita gariskan lagi ya. Yang saya akan jelaskan fokus ke headphone Soundfit Space ini yang berwarna putih. Soundfit ini terkesan nyaman ya, terlihat nyaman karena ada di sini busanya cukup tebal. Nih, busanya cukup tebal, jadi kalau kita pasang di kepala tuh tidak sakit. Dan yang paling berkesan menurut saya ini ear cup-nya lembut banget. Bisa dilihat ya, ini ear cup-nya lembut banget ya. Kalau kita pakai itu nyaman banget di telinga. Nah, di sini juga udah di ear cup-nya langsung ada tulisan R besar dan L-nya besar. Jadi kita nggak perlu nyari-nyari yang mana left, yang mana right, karena udah kelihatan langsung. Cukup besar ya, pasti kelihatan ya. Walaupun sebenarnya kalau kita pakai, kalau kebalik tuh pasti nggak nyaman ya. Ini saya coba pakai ya. Nah, keren, nyaman banget. Di telinga tuh terasa enak. Dan ini saya belum aktifkan fitur-fitur apa-apa. Ini udah cukup kedap. Dan suara dari luar itu cukup terfilter dengan baik ke headphone-nya. Oke, kita coba saja ya. Jadi Soundfit ini sebenarnya udah saya gunakan untuk bermain game, dengar Spotify, dan kerja juga gitu. Dan pernah ngangkat telepon juga menggunakannya. Jadi sudah built-in dengan mikrofon. Nah, enaknya Soundfit ini suaranya tuh cukup jernih. Jadi bassnya tuh terdengar bagus dan balance nih. Bassnya tuh nendang menurut saya ini. Tapi nggak nutupin suara mid high-nya, juga nggak nutupin. Vokal dari lagu itu juga terdengar dengan sangat jelas gitu. Untuk ukuran pada kelasnya ya, ini menurut saya ini cukup bagus lah. Soundfit Space. Yang saya suka sih desainnya sih, simple banget dan wah keren, nyaman banget, dan pastinya enak untuk dengerin lagu dengan berbagai genre musik. Lalu kita coba bahas fitur yang cukup menarik di Soundfit Space ini. Jadi
Soundpit Space ini sudah mempunyai fitur Active Noise Cancellation. Jadi di sebelah kiri ini ada satu tombol ini untuk berganti mode. Kalau kita tekan sekali ada suara nanti Active Noise Cancellation aktif gitu ya. Nah, saat itu diaktifkan, semua ini kedap, benar-benar kedap. Jadi kita nggak mendengar apa-apa suara dari luar. Nah, terus normal mode biasa, jadi nggak ada fitur apa-apa. Cukup kedap juga sebenarnya, tapi lebih kedap saat kita aktifkan Active Noise Cancellation. Yang bagusnya lagi, ada fitur pass-through. Jadi pass-through ini kita masih bisa mendengar jelas suara dari luar. Jadi kalau ada orang lewat kita masih ngeh. Jadi kalau kita misalnya jadi bisa waspada gitu. Kalau terlalu kedap gitu kita nggak tahu apa-apa di sekitar kita. Nah, ada fitur pass-through untuk agar kita masih aware dengan lingkungan sekitar. Nah, tadi kita bahas juga soal baterainya. Jadi Soundpit Space ini sudah mempunyai baterai yang cukup bagus. Tanpa diaktifkan Active Noise Cancellation ya, ANC atau disingkat dengan ANC, Soundpit Space ini bisa bertahan, diklaim bisa bertahan selama 60 jam. Dengan diaktifkan fitur ANC tadi, Soundpit ini masih cukup lama bertahannya, sekitar 40 jam. Jadi kita nggak perlu, bahkan mungkin sampai lupa kapan yang ngecas terakhir, karena saking lamanya daya tahan baterainya ini. Fitur lainnya dari Soundpit ini, satu headphone ini bisa terkoneksi dengan multi device, jadi bisa terkoneksi dengan 2 device. Contohnya yang biasa saya gunakan di PC dan di handphone. Jadi saya mendengarkan musik lewat PC atau bermain game dengan PC, tapi di handphone masih terkoneksi. Jadi saat ada telepon masuk, saya bisa langsung angkat tanpa harus pindah-pindah lagi. Jadi langsung tahu itu ada telepon masuk, tinggal pencet satu tombol, saya bisa jawab teleponnya. Nah, itu keren banget. Terus tombolnya ini juga, tombolnya ini dia bukan touch. Jadi kita tahu apa yang kita pencet ya. Ada suara kliknya, jadi enak gitu. Saya kurang suka kalau ini kan tidak terlihat ya. Kalau touch itu nggak tahu mencet apa gitu. Kalau soft touch ya, ini ditekan karena ada tombolnya. Jadi di sebelah kanan ini ada tombol power. Ya, power kalau ditahan lama-lama dihidupkan atau mematikan. Kalau sekali itu untuk play, bisa juga untuk menjawab telepon. Nah, di atasnya ini ada volume atas bawah. Nah, yang kalau kita tekan lama-lama ya, sekitar 5 detikan itu untuk ngereset, jadi kita bisa koneksi ke device yang lain. Dan sebelah kiri ini ada tombol juga satu, ini untuk mengganti mode Active Noise Cancellation tadi, mode normal dan mode pass-through. Yang keren juga fitur lainnya ya, maksudnya sebenarnya udah ada di handphone lain. Ini sudah mempunyai mikrofon bawaan, jadi kita kalau mau jawab telepon dengan satu pencet dan kita udah ngobrol aja tanpa harus deketin HP-nya ke kita. Jadi bisa langsung ngobrol di handphone ini. Oke, kesimpulan akhirnya menurut saya Soundpit Space ini worth it banget dengan harganya. Kualitas suara oke, ANC-nya bagus, baterainya awet dan nyaman dipakai pastinya. Buat kalian yang lagi nyari headphone nirkabel ya, dengan budget terbatas, tapi pengen kualitasnya bagus, Soundpit Space ini bisa jadi pilihan yang tepat. Oke guys, sekian dulu review dari saya tentang Soundpit Space ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.